warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiram sumailah wa bisyaitanir rajim sayyidina Abdul Qadir Jilani sallallahu alaihi wasallam sumailah hadrati jami' arwah sayyidina Sayyidina ulama sayyidina Khalil Ta'ala hadrati sallallahu alaihi wasallam sayyidina Samsul Asad Samsul Arifin sayyidina Sayyidina Rasul Raden Asal Kudus atas bakat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Kiai Kusmanto, jajarannya, jajaran pengurus Majelis Zikir Sholat Rijal Ansor, dan sahabat-sahabat sekalian, wabil khusus sohibul makan wal makanan Bos Harno sekeluarga malam hari ini sekaligus tasyakuran. Sing penting mana nih butuh cerita nih, maka saya sedikit baik dulu ya, karena syukuran kan sing penting makan-makan nih, makan hanya itu sebentar. Puji syukur kita aturan kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan taufik hidayah inayah semaunahnya kita dapat hadir dalam acara Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor ranting Karangtalok. Semoga hati kita mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat masalah Allah tercurah dari bahan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin, dan semoga sampai kepada kita yang kita harapkan kita nantikan syafaatnya, utamanya syafaatul ummah kelak di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat, disampaikan oleh MC handal kita tadi, Pak Kadus Iksan Taufik Iksan ya, adanya terorganisasian, tapi yang miras-miras masih bulan Muharram ya, sedikit ngomong tentang Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender apa ya, Hijriah ya, dalam kalender Hijriah, dan masuk dalam salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satunya Rajab. 4 bulan ini bulan yang mulia, dinamakan Syahrul Hurum, 4 bulan yang mulia itu. Kenapa? Kalau kita mau kebaikan, aksaru syawaban wa asaddu iqaban. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan banyak pahala, dan orang yang melakukan kejahatan akan mendapat asaddu iqaban, siksanya lebih dibandingkan di bulan-bulan lain. Nah, di bulan 4 tadi melakukan kebaikan, maka aksaru sawaban, ganjaran itu akan ditimbang di bulan di luar 24 itu. Tentunya selain Ramadan, dan Ramadan sudah jelas ya, kalau kejahatan akan lebih ganas siksanya. Ini diantaranya terbukti sahabat Harno itu melakukan kebaikan di bulan Muharram, maka dapat ganjaran berupa sepeda motor. Ini aksaru sawabane berupa sepeda motor, ini luar biasa.
Lah, bulan atau kalender dalam Islam diawali di bulan Muharram itu berkenaan dengan hijrahnya Kanjeng Nabi. Diawali hijrahnya Kanjeng Nabi. Ada 4 golongan orang yang ikut hijrah. Satu, orang yang punya tekad bulat untuk melaksanakan hijrah dan tercapai melu temenanan dan tekan bumi. Yang kedua, ada orang yang niat betul-betul ikut hijrah tapi belum sampai tujuan sudah meninggal. Ini sudah ikut termasuk orang hijrah. Yang ketiga, niat tapi males-malesan. Isi berpikir tinggal ke rumah dan seterusnya. Yang nomor 4 memang nggak minat, nggak niat dan seterusnya. Kalau yang 1, 2 diikutkan hijrah, yang ketiga terjadi khilaf antara ulama apakah ini masuk kategori muslim ataupun tidak. Dia mengatakan tetap muslim tapi dolim, seperti orang yang ngaku Islam tapi orang sholat, seterusnya seperti itu. Nah, ini peristiwa hijrah. Lah, di awal tahun semacam ini ya, walaupun kemarin diawali ada perbedaan penentuan awal, ono si malam Ahad ya, malam Ahad ya, ono si malam Senin. Ternyata edaran dari lembaga falaki Lajnah Falakiyah PBNU metune rada bengi kan, malam Senin, Selasa, Rabu, terus malam 10-nya kemarin malam Rabu. Lah pas malam 15-nya malam apa kemarin ya, Rabu kemarin ya, malam apa 15 ini malam 17 ya. Nah kemarin tak delok apa bisa bulan purnama ini selang budere pas malam 15. Artinya penentuan ru'yatul hilalnya lembaga Lajnah Falakiyah itu akurat sekali dibandingkan yang kemarin hisab pas malam 15-nya versi mereka bulatnya urus sempurna. Sekedar informasi bahwa Nahdlatul Ulama itu setiap bulan menyelenggarakan ru'yatul hilal. Cuman yang diisbatkan itu hanya ketika menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri dan penentuan 1 Dzulhijjah. Setiap bulan itu menyelenggarakan ru'yatul hilal. Setiap bulan ini penting. Kenapa? Karena di kalender Qamariyah atau bulan Hijriah itu nanti misalkan ada orang yang melakukan puasa Yaumil Bid, hari putih itu tanggal berapa kangen 14 apa ya 14 yang tiap bulan kalau bisa sunnah kuwi sing cara apa pertengahan bulan kan ada sunnah puasa 3 hari itu. Nek keliwat tanggalnya ya walaupun boleh dikodok tapi kan tidak mendapatkan keutamaan, utamanya berbeda. Ini NU setiap bulan menyelenggarakan itu pasti pakai ru'yatul hilal. Lah penanggalan atau penanda waktu yang harian itu menggunakan matahari. Semisal koyok waktu-waktu sholat tergelincir matahari, terbenam, terbit itu kan ya kan waktu subuh, habis subuh masuk duhur dan banyak makanya itu kalau yang penanda ibadah harian. Kalau yang ibadah tahunan itu biasanya menggunakan perputaran rembulan, koyo awal puasa dan seterusnya, wukuf di Arafah itu pakai peredaran bulan. Nah, selisih hari dalam 1 tahunnya kisaran 10 sampai 11 hari. Maka kalau kemarin Idul Fitrinya mungkin bulan apa? April atau Maret ya kok maju 10-11 hari. Nah di kalender tanggal merah dan seterusnya itu hanya prediksi, perkiraan wajar, tapi kepastiannya menunggu dari ru'yatul hilal atau sidang isbat. Itu putusan muktamar NU tahun 1984 kalau tidak salah. Sepanjang pemerintah memakai ru'yatul hilal, kita sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ta'na, patuh terhadap pemerintah. Tapi manakala pemerintah tidak menjalankan ru'yatul hilal, hanya hisab murni, maka warga itu tidak punya kewajiban patuh terhadap itu. Ini terkait organisasi.
Lah nek ana wong hitungan dhewe dan monggo itu diamalkan untuk dirinya dan jamaahnya. Tetapi secara organisasi aturan-aturan itu semacam itu diputuskan dalam satu putusan tertinggi muktamar. Muktamar itu tidak bisa diganti dengan hanya bahsul masail. Bahsul masail ranting NU kan nabrak wek muktamar. Kan muktamar itu yang memutuskan Suriah NU, PB, PW, bahkan ulama-ulama khos kadang atau hasil musyawarah nasional ulama itu di muktamar. Maka putusan muktamar tidak boleh dikalahkan oleh putusan di bawahnya. Kalau negara ya undang-undang dasar tidak boleh dikalahkan oleh peraturan-peraturan daerah dan sebagainya. Ini tata kelola dalam berorganisasi. Kembali lagi bahwa semangat hijrah ini kenapa diawali tahunnya dengan hijrah. Dulu penentuan tahun itu ada yang punya usul diawali sejak lahirnya Nabi saja. Oh nanti bukan 12 kaya umat Nabi Isa terlalu mengkultuskan. Nah dan seterusnya banyak. Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar. Nah tanggal atau kalender Qamariyah atau Hijriah itu Kanjeng Nabi sendiri nggak menangi. Hanya selama Nabi Muhammad hidup itu belum ada bulan Hijriah, belum ada, maka bisa dikatakan bid'ah. Sahabat Abu Bakar sendiri belum, baru ketika khalifahnya Umar bin Khattab baru digagas adanya kalender, karena ketika mau nulis surat, balis surat tanggalnya berapa, bulan apa nggak ketemu, akhirnya dimusyawarahkan. Tapi Sayyidina Umar itu banyak punya kreasi yang luar biasa banyak. Di antaranya jasa Al-Quran dibukukan jadi kitab suci. Ide cemerlangnya dari Sayyidina Umar dilaksanakan ketika sahabat Abu Bakar jadi khalifah atas desakan usulan kuat dari Sayyidina Umar. Di khalifah kene Al-Quran ora dikumpul ora dibuku, dijadikan satu. Oh besok sih bisa maca dengan aku tok sing nurut karo Kanjeng Nabi. Besok orang ngerti. Wong biyen Al-Qur'an kuwi ora ana titike, ora ana jabar aja nek cara biyen ya. Jaikan doma, kasroh, terus tulisan ki ya padha kabeh. Garis-garis tok tur ki ana nang pelepah kurma, ana ning tulang belulang, ana di hafalan-hafalan para sahabat. Awalnya Sayyidina Abu Bakar tidak mau karena Nabi tidak pernah perintah itu, khawatir salah, tapi desakan Umar bin Khattab masuk akal. Lah Khalifah Abu Bakar wafat belum selesai, dilanjutkan Umar bin Khattab belum selesai, baru Khalifah Utsman menyelesaikan itu, tapi ide cemerlangnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Itu luar biasa. Ya kita nggak boleh bandingkan satu sahabat dengan artinya ini punya andil yang luar biasa, sama dengan penanggalan kalender ini atas ide cemerlangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tanggal itu menjadi penanda untuk apapun dalam hal ibadah. Contoh, anak itu balik hitungannya bukan hitungan genap usianya pakai Masehi. Jadi jalanan balik umur berapa? Songo ya kan? Songo ya, 9 tahun ya, pokoknya 15 ya. Pakainya 15 tahunnya 15 tahun Hijriah, butuh ngenteni ulang tahun 15 tahun. Nah, padahal 1 tahun itu selisihnya 11. Bocah wadon bisa dikatakan sudah balik usia 9 tahun atau sudah menstruasi, tetapi hitungan 9 tahunnya 9 tahun pakai Hijriah. Nah, nek setahun kurangi 11 pengke songo piro kuwi? Piro kuwi 11 ping songo? Mas satusan. Berarti ketika ulang tahun 9 tahun kurang 100 dino itu sudah genap usia baliknya perempuan. Hitungannya pakai 3 bulanan loh. Iya, 3 bulanan. Berarti ulang tahun songo kurang 3 bulan sudah wis balik untuk perempuan. Nah, hitungannya pakai dia itu Sayyidina Umar bin Khattab yang meletakkan cikal bakal penanggalan itu. Sampai ide
sholat tarawih. Nah, sholat tarawih disamakan rokaatnya, dikerjakan jam berapa, mulai kapan, itu andil besar Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu kan sahabat hanya sholat di belakang Kanjeng Nabi beberapa kali, sholat tarawih berapa kali dewi. Iya nek temenanan walau Kanjeng Nabi sholat tarawih itu tengah malam kan, jam 2 bengi. Sing ape wali sholat jam 2 bengi sapa? Wong bari sakbe. Paling kalau dina 4 dina 5 dina wis boyok wis ora karuan, ya kan? Dan bilangan 20 itu disepakati bersama dengan sahabat-sahabat lain, itu jasa Umar bin Khattab. Maka Kanjeng Nabi pernah dawuh iktadau miladaini Abi Bakr min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah dua sahabat setelahku, Abu Bakar dan Umar. Artinya ketika kita ikut Abu Bakar Umar sudah menjadi jaminan dari Kanjeng Nabi, bukan kita lagi. Lebih luas, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di al-mahdi. Ikuti keempat khulafa' rasyidin yang 4 itu. Nah, kalau orang Syiah kan tidak mau, hanya ikutnya Sayyidina Ali. Kalau kita 4-4-nya kita pakai. Maka gue ngapal ke bocah cilik ya nek ono traweh ya al khalifatul, ono sematan khalifatul awal, ono sematan khalifatul ula. Nek ula itu ya dari khalifah itu mu'anas, tapi yang ternyata al khalifatul awal kok pakainya awal enggak ula, karena khalifahnya laki-laki. Abu Bakar laki-laki, Umarnya laki-laki, maka ada yang mengatakan al khalifatul awal, ono al khalifatul sani. Nek delok lafati ya saniya ula, tapi wong khalifah lanang yo ya monggo, itu hanya di kisaran nahwu, tapi boleh-boleh saja lah. Sing wis jalan ya ora usah kemarin ngangeli. Wong itu tidak masuk rangkaian-rangkaian beribadah, hanya pengenalan. Nah, itu diawali dengan semangat hijrah. Hijrah itu kan sesuatu penanda sekaligus parameter keimanan para sahabat. Saya wis nyaman udah tenang Mekah, dijak pindah ke Madinah yang jaraknya itu kurang lebih Mekah Madinah itu 400 km. Bayangkan 400 kilo. Ini Jakarta lah. Surabaya Jakarta ya? Pemalang Jakarta. Apa Pemalang Jakarta 400 lebih ya? Kurang ya? 400, 380 ya? 380. Ya kisaran itu, kisaran 400-an kilo. Benar, itu luar biasa lamanya. Bayangkan dulu kendaraan yang tercepat itu, tapi yang bisa bertahan lama ya unta. Dan sehingga Kanjeng Nabi itu berangkat hijrahnya terakhir. Dia sahabat kodong melayu sih, saya tak mengamankan di belakang. Usaman dulu, terus yang penting kodok hijrah sih, saya nanti duluan. Ini pemimpin yang luar biasa, menyelamatkan rakyatnya dulu, baru dirinya. Begitu. Tidak, aku dia tidak tak anu dunia, aku sama aku muncul. Tidak, ini pemimpin yang luar biasa. Maka dikatakan uswatun hasanah, itu kan begitu. Itu luar biasa Kanjeng Nabi. Sampai dia berangkatnya setelah 3 hari kemudian, sahabat-sahabat sudah sampai sana, baru beliau datang ke Madinah yang saat itu kotanya namanya Yasrib. Karena pendiri kota itu namanya Yasrib bin Laut bin Nuh itu. Nama kota itu dengan nasib nanti, walaupun akhirnya kota itu diganti dengan nama Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah diterbangi ya tola al-badru dan seterusnya, ngebet kepret ya kan, itu asal muasal onone rebana itu berdiri sahabat-sahabat. Kok bisa seperti itu Kanjeng Nabi? Ternyata Kanjeng Nabi sebelum sampai ke Madinah itu Kanjeng Nabi sudah menjalin relasi cukup lama dengan orang-orang Madinah. Karena orang-orang Mekah itu secara sosial kemasyarakatan jahiliyah, sedangkan secara akidah dhalalin mubin, tersesat yang nyata. Secara keimanan ketuhanan dhalalin mubin, secara kemasyarakatan jahiliyah, gak punya aturan. Maka sulit diajak diskusi untuk masuk agama tentang Tuhan, itu susah. Maka ketika banyak orang-orang Madinah yang ke Mekah melintang pada yang ibadah itu, Kanjeng Nabi berbicara dengan orang-orang Madinah. Akhirnya orang Madinah ngerti bahwa di Mekah itu ada ciri Nabi semacam ini. Maka ketika Kanjeng Nabi bersama sahabat kok
hijrah langsung diterima orang-orang Ansor. Nah, ini orang-orang yang di Madinah yang ikut menyokong, membantu, membela, mempersilahkan, itu orang-orang Madinah dinamakan Ansor. Maka kenapa bahwa Rasulullah ketika mendirikan gerakan pemuda Ansor ini, organisasi ini dinamakan Ansor, itu tabarukan, tafaulan kepada sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah. Ya, organisasinya dibatasi gerakan pemuda. Kenapa? Karena Ansor itu tidak semuanya laki-laki. Ansor itu ada yang perempuan juga. Maka organisasi ini menggolana, maka dinamakan gerakan orang masuk organisasi Ansor, tapi gerakan pemuda. Makanya yang masuk Ansor sing jelas-jelas lanang, oleh Mas Anam kan jelas lanang. Ya, di antaranya ya kan, sebenarnya kan wis minabe kan begitu. Ya lah. Apa lanang, aku ada di Mas Anam bukan itu lanang kok ngene kan begitu. Lanang gerakan pemuda. Jadi si separuh dulu atau nangan itu si separuh mundur, separuh misalnya dulu mau beli mau. Jadi ya si separuh. Iya Pak, iya Pak. Begitu, itu sama-sama. Nah, ternyata Kanjeng Nabi itu sukses besar dakwahnya itu didukung oleh sahabat-sahabat yang rata-rata usianya muda. Usianya muda. Kanjeng Nabi itu sahabat-sahabatnya muda-muda. Yang tuaan itu diantaranya Abu Bakar sama Hamzah. Yang lain itu muda-muda, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Abdillah, ya kan, Arqam bin Abi Arqam itu usianya 13, 15, 17. Sa'ad bin Abi Waqqas itu muda-muda semua. Artinya apa? Memang sudah terbukti bahwa pemuda itu ketika diajak kerja itu cepat sekali. Maka dulu ada kata-kata subhanul yaum rijalul hot, itu hadis bukan ya? Subhanul yaum rijalul hot. Pemuda ini adalah pemimpin yang akan datang. Hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Eksistensi seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Nah, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Itulah pemuda. Nah, maka sahabat-sahabat Ansor ini menjadi harapan ke depan, menjadi harapan NU di masa yang datang. Nah, dalam tahun barunya Islam itu biasanya kan diawali dengan berbagai macam doa dan seterusnya. Kalau kemarin karena ternyata hurung, akhirnya kan ono sing wis doa awal dan akhir tahun, ono sing wis minum susu, ya namanya di kodoni kuwo, ya kan? Sing wis minum malam Minggu, bagaimana malam Senin. Mungkin ono sebagian sing wis ape nulis rajahan. Ya ini kan ono sing nulis rajahan malam 1 surah pun nulis bismillah ping 313. Sing mime ojo nutup. Kok sudah agenda-agenda gue jaga omah, nanti kena jaga apa kuwi, biasanya ana sing kuwi. Nah, kuwi wis dilakoni apa urung, tapi wong pengumuman sik sore mending. Jadi kan ana sing rajahan bismillahirrahmanirrahim, meme ora ono nutup. Buka bener 313 malam haram simpen nang lemari omahe. Aman dan terusnya malam 1 Muharram ini yang secara jam itu. Nah, sekaligus untuk muhasabah. Hadis Hakim mengatakan kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabbi wa man kana yaumu misla min amsihi fa huwa maghbunun wa man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'un. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah golongan orang-orang yang beruntung. Hari ini kalau lebih baik dari kemarin, itu orang beruntung. Nek podo dino kia karo tahun dino wingi podo, orang yang tertipu. Nek dino kia lebih olot dibandingkan dengan hari kemarin, maka orang itu merugi. Nah, ini dalam konteks berorganisasi bagaimana? Kalau organisasi hari ini kok lebih baik dari kemarin, berarti organisasi ini organisasi yang baik.
Tapi kalau organisasi hari ini kok podo karo tahun ini, wah, orang pergerakan sama sekali. Apa mana lebih jelek dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Maka mal'unu, dilaknat, terlaknat. Bahasanya ya orang apik lah begitu. Ini hadis ini menjadi apa? Penanda keberhasilan dan tidak begitu. Nah, dalam konteks kekinian, apakah masih bisa berhijrah itu? Dalam konteks kekinian itu, saya mengutip dari ahli tafsirnya Buirem, Kiai Mustaqim Syafi'i, bahwa hari ini itu masih boleh, bahkan berhukum wajib berhijrah dalam 5 kondisi. Yang pertama, wajib hijrah bagi siapapun yang berada di perkampungan kafir yang susah orang itu menjalankan kewajiban agama. Orang itu wajib pindah. Sampan urip nang lingkungan sing lingkungan kuwi nek sampean arep salat ora bisa. Arep menjalankan ibadah ora bisa, sampean semikir. Wajib. Karena menjalankan perintah wajib. Arep sembahyang dipontoni waktu misalnya. Apa gawe musala diblokir misalnya. Arep ibadah ora bisa. Hari ini masih terwajib. Yang kedua, wajib hijrah bila lingkungannya terbiasa mencaci maki para ulama sementara dia tidak mampu melakukan perubahan berarti karena hakikat hijrah adalah perubahan. Nah, sampean lingkungannya isine wong sing gane ngafirke bid'ah lah sampean bisane nang TikTok ora bisa membela apapun. Dia ini dewi dibid'ahke, dikafir-kafirke, amalia dibid'ahkan. Sampai dewi antok nakon lingkungan kok yuk kabeh sampai jengkel ora karuan, tapi ora iso apa-apa. Wajib hijrah. Tuh. Yang ketiga, wajib hijrah bila praktek bisnis serba haram di mana-mana hingga sulit ditemukan rezeki halal karena mencari rezeki halal adalah wajib. Soalnya nang kono pinggir wis isine haram kabeh ono sing bisa loro rezeki sing halal. Wajib itu wong arepe mentem pinggire raine iku kabeh sampeyan sing bisa kuwi angel sampeyan tuku. Nah, orang ngapronane jiwa. Ape terus angel kabeh ora ono kabeh. Maka kondisi macam itu menjadi wajib hijrah. Yang keempat, bila nyawa terancam baik diri sendiri maupun keluarga. Bahkan nabi-nabi terdahulu melakukan itu termasuk pindah dari perkampungan yang sedang terkena wabah penyakit. Tahu apa? Dulu ada wabah apa? Ya dulu tahun apa ya kan? Itu boleh. Nah, boleh meninggalkan ketika ada bencana. Maka ketika ada BMKG mengatakan daerah ini segera dikosongkan, wajib. Wong nabi-nabi juga dulu melakukan itu. Ketika sudah dipastikan ada bencana, wajib. Ojo kaya tiru, kaya rosa sebenarnya biar mbak ya kok. Mbak Marijan, rosa ora gelem karena dia mempertahankan mungkin punya hukuman sendiri. Konon dia mau menghindar setelah didhawuhi Gus Dur ya, kalau nggak keliru itu baru mau sedikit bergeser dari tempatnya. Itu Mbah Marijan itu yang rosa itu ya. Terus karena harta terancam, menyelamatkan harta milik adalah kewajiban agama. Barang siapa mati karena membela hartanya dari tangan penjahat maka dia mati syahid. Wah, di situ sini rampok kabeh. Wis ora para nyaman ibadah Ramadan. Artinya kondisi semacam ini menurut Kiai Mustaqim Syafi'i mufasir terbilang 5 hal tersebut kondisi yang diperbolehkan hijrah untuk konteks saat ini. Nah, insya Allah di Indonesia 5-5-nya kalau ini orang ono kita di sini ibadah bebas ya kan. Bahkan hari ini pemerintah berapa 5 atau 6-7 tahun yang lalu sudah menerbitkan undang-undang pondok pesantren. Walaupun tahu undang-undang pondok pesantren ini sampai hari ini belum ada separuhnya kepala-kepala daerah yang menjalankan itu. Padahal itu ada kewajiban undang-undang pondok pesantren. Itu lahir bersamaan dengan semangatnya Hari Santri itu.
diikuti dengan hari santri, diikuti dengan undang-undang pesantren. Dulu sempat bergejolak karena ono undang-undang pesantren, ono hari santri kok malah mau diterapkan full day school, ya kan? FDS dulu kan, full day school, malah harus dipaksakan 5 hari, pulangnya jam 4 sore. Madin dan pondok pesantren ya iya bisa selesai. Madin dengan pondok pesantren selesai itu sama saja mengubur Nahdlatul Ulama. Yang NU itu pesantren besar, pesantren kecil itu pondok pesantren. Ketika pondok pesantren dan mungkin yo sejarah berulang. Dulu sejarahnya NU nggak boleh terkuak, setelah setengah abad lebih baru terkuak adanya resolusi jihad. Ketika resolusi jihad sudah diakui negara, mungkin orang rela dengan itu. Nah, akhirnya muncul full day school. Nah, dulu full day school itu ngeri sampai Rais Suriah Jawa Tengah Mbak Ubed itu mimpin demo di atas truk yang Semarang. Rais Suriah PWNU naik truk di atas truk mimpin demo nolak full day school, dibaca istighosah dan sebagainya. Orang mempan ternyata karena full day school itu kebijakan politik, tidak bisa dihadapi dengan istighosah. Kebijakan politik dihadapi dengan politik. Maka dulu bertemu dengan Presiden Jokowi, orang NU kumpul bareng, akhirnya alhamdulillah full day school tidak wajib, yang hanya dilakukan untuk tingkatan SMA, SMK. Itu pun menyesuaikan, tidak saklek sampai jam 4 pulangnya. Di tempat saja full day 5 hari kerja tapi pulangnya cepat jam 2. Tapi 5 jadi ini itu diberi kebebasan, terutama yang swasta. Dulu bayangkan kalau sampai jam 4 sore, Madin harap kapan mana? Harap jam 2 jam 4. Jadi harapannya Sabtu Minggu karena bisa libur lama, memutar ekonomi pariwisata, sering metu belanja, sering rekreasi, nanti wisata-wisata di daerah itu akan hidup. Itu pikirannya sepanjang itu. Waktu Menteri Pendidikannya Pak siapa kayak? Bukan Muhajir Effendi. Effendi Muhajir apa Muhajir Effendi ya? Namanya aja Muhajir, semangat hijrah mungkin ya, ingin mendobrak itu. Itu dulu semacam itu. Itu yang sennya ke NU, perasaan NU-nya besar akan semacam itu. Tapi seorang lurus itu mulia sekali tuh, tujuannya sampai dia satu sisi macam itu. Tapi jangan dilihat, jangan dilupakan sejarah-sejarah pondok pesantren, sejarah madrasah diniyah tidak boleh dihilangkan dari negeri ini. Bahkan pondok pesantren itu produk asli Indonesia. Kalau sekolah yang model bambu itu tinggalan warisan-warisannya penjajah itu. Dulu orang-orang NU, orang-orang pesantren nggak mau sekolah. Kenapa? Karena itu warisan Belanda. Bukan berarti nggak boleh selamanya. Itu dalam masa penjajahan. Saya wis merdeka ya wis kena kabehnya untuk menanamkan nasionalisme. Jangan sekolah, jangan pakai sepatu, jangan pakai celana panjang, jangan pakai dasi, jangan pakai jas, jangan pakai topi. Maka adanya sarung, adanya sandal bakyak, adanya batik, koko, peci dan sebagainya untuk perlawanan saja. Nah, setelah merdeka yo bebas, saiki anggo jas ya boleh, pakai sepatu pantofel ya silahkan saja, ya kan, boleh-boleh saja. Itu dulu hanya sebatas untuk melakukan perlawanan. Wong Pak Wahid Hasim saja dari dulu pakainya jas, pakainya celana, padahal yang mengharamkan pakai celana Hasyim Asy'ari. Kan ngeri sekali, abahnya yang mengharamkan tapi anaknya tetap pakai itu. Maka lahirlah Gus Dur itu, kan, dari dua tokoh yang luar biasa lahirnya Gus Dur itu. Itu semangat hijrah semacam itu. Semoga di tahun baru yang ini semangat ke arah yang lebih baik, tentunya mewarnai langkah gerakan pemuda Ansor, terutama Ansor di Karangtalo, dengan melihat situasi bagaimana Kanjeng Nabi yang saat itu harus berjalan mungkin 1 minggu mungkin ya dari sini. Ya perjalanan di gurun kan paling nyaman mungkin waktu sore atau malam mungkin ya. Nek waktu siang ya sangat amat panas, urung nek atis temen, urung nek ana angin wis kelilipan kabeh wong gurun pasir. Gurun pasir misalnya mlaku ngulon angin bertiup kencang, merem momorok
gurun pasir sing gundukan pasir pindah nang wet, aduh aku nglakoni sarene iki ya bali malih. Wong mau nang ngarep ana pasir merem coba pasir kali malih. Aku mau lewat ngendi ya bisa tersesat itu bayangkan belantara serono wit-witan nang tengah-tengah seperti itu perjalanan menuju dari Mekah Madinah. Sampai hari ini pun Mekah Madinah jaraknya itu di tengah perjalanan masih banyak apa oro-oro isi jarang pemukiman. Nah sepanjang jalan itu ya kaya tol jarang itu anane bebatuan, bukit, gunung, tandus semacam itu. Bayangkan biyen pelakunya kaya ngopo. Itu semangatnya Kanjeng Nabi. Itu luar biasa. Nah, itu menunjukkan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya perjuangan harus dilampaui seberat apapun. Nah, bukan berarti Kanjeng Nabi kok ora njaluk arep Allah mawon pergi terbang ke sebanyak mesti. Itu mengajarkan kepada kita bahwa nek pingin mewujudkan cita-cita harus ada perjuangan yang luar biasa sampai darah pun dikorbankan. Lu Kanjeng Nabi pernah perang kok kenapa sampai giginya pecah? Lu saiki kiai kok sakti, ya kan? Saiki sakti kebal ditembak orang kayak keliwat dan sebagainya, masa Kanjeng Nabi ini malah pecah. Makanya anak sing ora paham ketika ada atraksi banser dibacok dan sebagainya, ilmu kebal, ilmu syirik ini, wong Nabi ini pecah. Bukan seperti itu kan? Pemaknane Kanjeng Nabi sampai kakinya berdarah-darah, dilempari terus giginya tanggal itu menunjukkan apa? Yang namanya perjuangan itu harus diperjuangkan walaupun sampai tetesan darah. Seperti itu, bukan berarti Nabi orang sakti kiai, bukan seperti itu. Dalam artian yang namanya perjuangan itu ya harta ya nyawa sampai berdarah-darah. Nabi mengajarkan kepada kita cita-cita itu bisa ditempuh sampai walaupun mengorbankan meneteskan darah. Begitu. Untuk berarti wah Nabi ini kalah karo Superman. Ini kalau bukan semacam itu, dimaknai seperti itu. Nabi manusiawi menunjukkan dirinya sebagai sosok Nabi Muhammad yang manusia dasar bagi manusia seperti kita dalam perjuangan mengajarkan para sahabat bahwa tetesan darah bahkan tetesan darahnya syuhada itu besok menjadi saksi di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bulan-bulan Muharram ya kan, atau bulan Muharram ini ya, luar biasa. Tanggal 10 utamanya tanggal 10 itu kan banyak terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa kemenangan nih para nabi, Nabi Adam diterima tobatnya, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi siapa lagi, nabi-nabi banyak sekali dulu. Maka Kanjeng Nabi ketika di Madinah menangi wong-wong Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, ditanya kenapa sampai kok pada poso? Loh aku Nabi aku yang menang Nabi Musa kok tanggal 10 Nabi Musa menang dari kejaran Fir'aun. Loh umat Islam lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada wis kok tahun ngarep mulai tahun ngarep men ojo kaya Yahudi poso ojo tak seblotok sama 10 nyara 10 11 ojo podo. Nah menyelisih orang lain men ojo podo. Alikan Nabi arek disunahkan puasa 90 utawa awet tanggal siji tekan 10. Nek bisa maning tanggal siji tekan 10. Nah itu orang ya ada kesunahan yang lain. Intinya di dalam bulan-bulan hurum, syahrul hurum itu, bulan-bulan haram itu kita memperbanyak kebaikan-kebaikan karena dijanjikan di bulan haram itu kasratus sawab, diperbanyak pahala, dan orang yang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram ini asatu iqoban, yaitu siksanya lebih ganas dibandingkan di luar bulan-bulan itu. Semoga kita semua memasuki tahun 1446 lebih semangat lagi, baik semangat secara pribadi maupun semangat dalam berorganisasi. Kita kembali lagi mengingat bahwa nama kebesaran Ansor itu diambil dari sahabat-sahabat Ansor ketika hijrah membantu pelaksanaan itu. Kalau seumpama dulu tidak ada sahabat-sahabat Ansor, nah secara manusia nih, secara syariat itu akan kesusahan untuk hijrah karena mau masuk Madinah nggak ada yang menolong. Tapi secara syariat kita
Nabi bisa sukses berhijrah karena pertolongan sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah. Semoga tabarukan tafaulan nama Ansor pada diri kita, pada organisasi kita itu begitu. Orang-orang Ansor itu mentalnya memberi, orang Ansor itu mentalnya menolong, orang Ansor itu mentalnya mengalah. Nulung liwah, memberi, mengalah. Itu mentalnya Ansor, bukan orang-orang yang bermental peminta terus rakus dan seterusnya. Ini mentalnya. Ini mudah-mudahan sedikit kisah hijrah ini menjadikan sambung, menjadikan spirit untuk kita semua dalam memasuki awal tahun. Semoga keberkahan, kesehatan, keselamatan, hal-hal yang baik, ridhonya Allah ada pada diri kita di tahun ini, di tahun 1446, dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kesilapan, mohon dimaafkan. Alul kalam al-afu minkum hanumnu ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sahabati Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan syakirin. Rabbana lakal hamdu kama yuhibbu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma ya Hafidh ya Nasir ya Latif. Allahumma nas'aluka al-quwwah wa al-barakah wa al-fatihah wa al-rizqi wa al-salamah wa al-fasal. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli ibadah wa ahli istiqamah wa min ahli sunnah wal jamaah nahdiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Nawamikum taqabbal ya karim. Terima kasih atas